Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba mengerjakan latihan-latihan soal tentang fungsi kompleks. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu turunan fungsi kompleks. Nah, di sini ada beberapa soal akan kita coba kerjakan. Ya, di sini soal pertama, tentukan u x, y dan pi x, y dari fungsi fz sama dengan z plus 1 plus i 2z plus 2. Nah, di sini maksudnya yaitu kita uraikan fungsi ini ke dalam bentuk x, y ya. Nah, di mana z itu kan x plus y ya. Z itu x plus y. Nah, di sini berarti fz sama dengan z plus 1 ya plus i 2z plus 2. Nah, kita akan bentuk ke dalam x, y. Artinya z ini kita ganti x dan x plus y. Nah, berarti di sini f x, y ya. Terus z. Nah, setiap ada z berarti ganti sama x plus y ya. Berarti di sini x plus y tambah 1 ya plus i 2 kali x plus y ya ditambah 2. Nah, seperti itu sama dengan, nah ini langsung aja buka kurungnya, x plus y plus 1 plus, nah ini kita kalikan ya, i 2x berarti ya, terus plus 2y plus 2. Nah, sekali lagi kita kalikan, berarti sini x plus y plus 1 plus 2xi ya, ini kan i. Terus nah ini i kali 2x kan 2xi, di sini i kali 2y. Nah, i kali i. Nah, berarti ada i kuadrat. Nah, sedangkan i kuadrat itu sudah kita ketahui ya sama dengan negatif 1. Nah, berarti ini boleh kita langsung jadi negatif 2y ya. Kenapa negatif? Karena tadi dikalikan negatif 1. Negatif 1 ini didapat dari i kali i kan di sini. I kali 2y berarti 2i kuadrat y kan. Nah, i kuadrat itu sama dengan negatif 1. Negatif plus 2. Nah, seperti itu. Nah, kita kumpulkan bilangan real atau bilangan yang mengandung i dan yang tidak mengandung i kita pisahkan. Berarti di sini x ya tambah 1 kurang 2y seperti itu. Nah, terus plus yang mengandung i mana? I nya keluarkan dulu, i sini, terus kurung, berarti ini tinggal y ya, ini tinggal 2x. Terus apalagi? Oh, ini berarti 2i ya, ini tadi ya, ini kan 2 kali, berarti tinggal 2. Nah, seperti itu ya. Berarti bisa kita dapatkan ini sebagai u nya, ini sebagai pi-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya cara pengerjaan menguraikan fungsi fz ke dalam bentuk x, y. Selanjutnya nomor 2, ini masih sama ya. Menguraikan fungsi fz min 2 per z plus 1 ke dalam bentuk x, y. Ya, kita langsung saja ganti ya. Di sini berarti f x, y terus negatif 2 per, nah, z-nya ganti x plus y plus 1. Nah, seperti itu. Setelah itu boleh kita kumpulkan dulu yang bawah. Pisahkan antara bilangan imajinernya dengan realnya. Berarti di sini x plus 1 ya. Bilangan ininya realnya, terus plus y. Nah, seperti itu. Nah, ingat, jika pecahan bilangan kompleks ya, bilangan kompleks itu kan pada dasarnya adalah akar negatif. Nah, setiap ada penyebut yang berbentuk bilangan kompleks atau imajiner, berarti itu harus kita rasionalkan ya. Artinya ini kita kalikan dengan sekawannya atau kebalikannya. Ini kan x plus 1 plus y, berarti sekawannya x plus 1 min y. Nah, seperti itu. Sini ada s plus 1 min y. Nah, setelah itu
Kita kalikan ya. Kita kalikan di sini berarti min 2 dalam kurung ya. Ini buka aja berarti X plus 1 min Y. Nah, itu ya. Per ini berarti ini kali ini, sini kali sini, berarti boleh kita tulis dulu seperti ini, X1 kuadrat terus plus, nah I, oh maaf bukan plus, berarti ini min ya, harusnya min, ini min, IY berarti IY kuadrat. Nah seperti itu. Nah di sini ya, tulis lagi di sini, ini ke sini, terus negatif 2 X plus 1 min. Oh, kita langsung kalikan saja. Nah, langsung kalikan saja. Berarti ini min 2x min 2 plus 2y. Ya, seperti itu. Per ini tetap x plus 1 kuadrat. Nah, ini y kuadrat artinya i kuadrat y kuadrat. Ingat i kuadrat tadi apa? I kuadrat itu negatif 1. Berarti negatif 1 kali y berarti negatif y kuadrat kan? Ya. Negatif y kuadrat kali negatif berarti plus y kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu boleh kita pisahkan ya antara bilangan real dan antara u dan pi-nya. Nah, ini artinya kan min 2x min 2 ya, bilangan realnya per x plus 1 kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini untuk bilangan realnya. Nah, bilangan imajinernya berarti sini plus, di sini berarti 2y, boleh gitu ya tulis ya. Nah, x plus 1 kuadrat plus y kuadrat i. Nah, seperti itu. Ya, berarti ini sebagai u-nya, ini sebagai pi-nya. Nah, ya, pahami ya. Nah, selanjutnya yang ketiga. Nah, ini juga sama, tetapi ini soalnya ini. Nah, ingat, ini bilangan kompleks berbentuk Euler ya, Euler sendiri, yaitu e min i theta sama dengan cos theta tambah i sin theta. Nah, ini ya bilangan kompleks dalam bentuk Euler. Berarti kita ganti ini fz-nya berarti x, y ya. Terus ini r, tulis lagi dulu i Euler pangkat i theta. Nah, seperti itu. Nah, berarti mana yang akan kita ganti? Yang akan kita ganti ini r-nya ya. R itu kan sama dengan modulus Z ya. R itu sama dengan modulus Z atau R sama ya. Ingat rumus R atau modulus Z itu apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti R ini boleh kita ganti dengan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Dan nanti Eulernya kita ganti dengan cos theta plus I sin theta. Berarti di sini R kita ganti jadi akar X kuadrat plus Y kuadrat ditambah I kan, ini dalam kurung I ini, terus E pangkat negatif I theta-nya kita ganti dengan cos theta plus I sin theta. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini kita kalikan ya dengan aljabar biasa satu-satu, ini kali sini terus kali sini, setelah itu yang i kali sini, yang i kali sini ya. Untuk memudahkan boleh kita akar itu kan, misalkan akar a itu sama dengan a pangkat setengah kan, berarti ini boleh kita akarnya pangkatkan setengah, berarti jadi seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah ya dikali cos theta terus ditambah x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah dikali sin theta. Nah, i-nya kita simpan di depan ya. Ini untuk perkalian yang pertama. Terus lanjut i-nya sekarang kalikan, ditambah di bawah aja ya, cukup. I kali cos theta berarti i cos theta. Terus i kali i sin theta, i kali i jadi negatif kan, negatif 1 berarti negatif
sin theta. Nah, setelah itu kita pisahkan yang mengandung sebelah sini ya, kita pisahkan. Yang mengandung i dan yang tidak mengandung i. Berarti sini x kuadrat plus y kuadrat akar setengah cos theta. Terus mana lagi yang tidak mengandung i? Ini kan ada i-nya. Nah, i adanya. Nah, berarti min sin theta. Nah, terus tambah yang mengandung i mana? Yang i-nya dulu keluarkan, terus dalam kurung yang mengandung i ini kan x kuadrat plus y kuadrat pangkat setengah sin theta ya. Terus ini juga berarti tambah cos theta. Nah, udah ya, seperti itu. Berarti ini sebagai u, ini sebagai pi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk nomor selanjutnya berarti ini nomor keempat ya. Nah, nomor keempat juga hampir sama. Ini masih bilangan Euler. Nah, Euler ini di sini ada pangkat negatif i dan positif i theta ya. Nah, ini catatan ya. Catatan cos alpha itu sama dengan Euler i theta ditambah Euler i theta ya, negatif per 2. Nah, jadi cos itu nilainya sama dengan ini. Nah, berarti bisa disimpulkan 2 cos theta itu sama dengan Euler negatif i theta ditambah Euler i theta. Nah, berarti soal ini kita ubah bentuk menjadi 2 cos theta karena nilainya senilai dengan Euler ini ya. Berarti di sini boleh kita tulis f x, y sama dengan 2 cos theta. Nah, setelah itu sudah ya, ini tidak bisa diubah lagi ke mana-mana. Berarti ini karena tidak mengandung i, berarti ini sebagai u. Nah, pi-nya mana? Berarti pi-nya 0 ya. Pi-nya 0 atau di sini sebenarnya ada i kali 0 ya. I kali 0 kan 0. Ini sebagai u, ini sebagai pi ya. U-nya 2 cos theta, pi-nya 0. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, nah di sini suatu fungsi fz sama dengan 2z. Buatlah sketsa lintasan z sama dengan 2t plus it dengan batasan t-nya antara 1 dan 2. Nah, kita di sini memasangkan ya sebuah lintasan ke lintasan yang lain atau ke bidang yang lain ya dengan fungsi sebagai berikut. Fungsinya 2z. Jadi kalau digambarkan, misalkan di sini ada sebuah lintasan, kita akan pindahkan ke lintasan selanjutnya di sini misalkan ya. Nah, kita gambar dulu lintasannya. Mana? Nah, kita hapus dulu nih. Ya, misalkan di sini ada sebuah fungsi, kita gambar dulu di sini. Misalkan ini bidang z ya, bidang z, ini bidang apa ya, w misalkan. Nah, si lintasan di bidang z ini kita akan fungsikan ke bidang w dengan fungsi fz sama dengan 2z ya. Kita akan memasangkan lintasan yang ada di sini ke bidang w dengan fungsi ini ya, fungsi fz sama dengan 2z. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah pertama kita cari dulu titik-titik lintasan di bidang z-nya, yaitu titiknya antara 1 sampai 2 ya. Fungsinya kan ini, lintasannya, maaf. Sini ya, mudah-mudahan cukup. Z sama dengan 2t plus it. Nah, kita coba cari titik antara 1 dan 2, misalkan untuk t sama dengan 1. Di sini cukup ya. T sama dengan 1, berarti hasilnya 2T. Langsung aja ya, hapus dulu. Berarti di sini karena T-nya 1 berarti 2 kali 1 2, terus I kali T berarti I ya, berarti 2I, atau kita bentuk dalam titik berarti 2,1 seperti itu. Terus
T sama dengan misalkan 1,5. Nah, berarti 1,5 kali 2 berarti 3 ya. Plus 1,5i. Nah, seperti itu. Kalau dititikkan berarti 3,1,5. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, T sama dengan 2. Berarti di sini nilainya 4 plus, udah kan 2 kali 2 4 kan, terus I kali 2 berarti 2i, atau kita titikkan berarti 4,2. Nah, ini untuk lintasan yang ada di bidang Z-nya ya. Misalkan ini sebagai A, B, C. Nah, kita gambar di sini. Misalkan ini 1 2 3 4 ya. Terus atasnya 1 2 3 4, misalkan pasangkan 2,1 berarti di sini kan. Nah, saat ini berarti ini A. Terus yang kedua 3,1,5 berarti 1,5 kira-kira di sini. Di sini, di sini. Terus yang terakhir 4,2, ini 4, ini 2. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita gambar lintasannya. Nah, lintasannya ini ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, lintasan ini akan kita fungsikan terhadap bidang W dengan fungsi 2T ini, 2Z ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan dalam bentuk Z nih. Kita rubah dulu. Nah, kita rubah dulu ke dalam bentuk fx ya. Berarti di sini fx, y. Berarti ini 2 kali Z itu kan X plus Y. Seperti itu. Berarti di sini fungsinya jadi 2x plus 2y. Nah, fungsinya jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan titik-titik ini nih, 2,1, 3,1,5, 4,2 ke dalam fungsi ini. Masukkan ya. Gimana ya di sini ya? Yang pertama kan f 2,1. Masukkan ke dalam fungsi ini. Berarti 2 kali 2 kan? X-nya kan ini X, I. Ini X, ini Y. Berarti 2 kali 2, 4. Terus 2 kali I-nya kan 1. Berarti 2. Maaf, Y-nya kan 1. Berarti 2I plus 2I. Atau dalam titik berarti 4,2. Nah, seperti itu. Yang kedua, F 3,1,5. Berarti ini X-nya berarti 2 kali 3, 6. Plus 1,5 kali 2 berarti 1,5 Y-nya ganti sama 1,5 berarti 1,5 kali I kali 2 berarti berapa? 3I ya, berarti 3I. Kalau dalam titik berarti 6,3 seperti itu. Terus yang ketiga titiknya 4,2. Artinya 4 kali 2 ini kan X-nya 4 kali 2 8 tambah 2 kali 2 4 berarti 4I atau 8,4. Nah, ini titik-titik baru atau ini A aksen, B aksen, C aksen. Nah, kita gambarkan ke dalam bidang W ini. Misalkan ini 1, 2, 3, kurang panjang ya. 4, 5, 6, 7, 8 misalkan di sini. Terus ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Terus yang pertama 4,2 ini sini. Yang kedua 6,3 ini kan 3, ini 6 sini. Yang terakhir 8,4 ini 8, ini 4. Nah, gambarnya kurang bagus. Nah, sini ini A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini lintasannya. Nah, seperti itu ya. Jadi asalnya lintasannya titik-titik di sini difungsikan oleh fungsi ini menjadi seperti ini gambarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya suatu fungsi fz sama dengan 1z, sketsakan kemana daerah D modulus z lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini lingkaran kan? Nah, ini lingkaran. Nah, ada sebuah lingkaran berarti ya. DZ lebih kecil sama dengan 1. Artinya titik pusatnya di sini 0,0. Ininya 1 ya. Negatif 1, negatif 1, 1, 1 ya. Nah,
lihat di sini. Ini gambarnya berarti yang diarsir kan lebih kecil sama dengan berarti yang diarsir yang di dalam, ya. Dan bulatnya juga bulat penuh, tidak putus-putus. Kalau putus-putus kan cuman gini, karena ini ada sama dengannya berarti nyambung. Berarti yang diarsir daerah sini, dalamnya. Nah, terus sketsa ini atau daerah ini akan difungsikan oleh FZ sama dengan 1 per Z, ya. Hampir sama dengan yang tadi, ya. Nah, ini lebih sederhana. Nah, ini masih sama, ya. Ini negatif 1, negatif 1, 1, 1. Nah, lihat fungsinya. FZ sama dengan 1 per Z. Ya udah terlihat. Ini 1 per artinya berarti kebalikan, ya. Kebalikan dari daerah ini, ya. Kalau diarsir di dalam berarti kebalikannya yang diarsir daerah yang luar. Nah, seperti itu, ya. Nah, cukup gampang ya kalau yang ini. Nah, itu. Lanjut. Nah, yang ini tentukan inverse ya, ini inverse, bukan inverse fungsi kompleks dari FZ sama dengan Z plus 1 per Z plus, ini harusnya plus 2. Inverse itu apa? Inverse itu kebalikan. Jadi asalnya memasangkan Z ke W, ya. Nah, kita rubah menjadi W ke Z. Ya, inverse itu kan kebalikan artinya. Nah, ini kan fungsi ini memasangkan Z ke W, terus inverse-nya berarti kita balikan W ke Z. Berarti ini kita rubah menjadi bentuk W. Asalnya kan jadi FZ sama dengan Z plus 1 per Z per 2. Jadi ya, menjadi Z sama dengan, ganti sama W. W plus 1 per W plus 2. Nah, seperti itu. Nah, nanti bentuk ini kita ubah. Ini kan Z sama dengan, ubah menjadi W sama dengan. Ya, menjadi W sama dengan. Artinya kita bentuk sedemikian rupa supaya ini jadi W sama dengan. Kita kalikan, ya, kalikan silang, berarti ke sini jadi W kali W kali, ya, ini jadi Z kali W plus 2, ya, sama dengan W plus 1. Itu kan kali silang. Kalikan jadi ZW plus 2Z sama dengan W plus 1. Supaya jadi W sama dengan, berarti kita kumpulkan yang ada W-nya sebelah kiri. Ini ZW, ini W pindahkan, min W, yang tidak ada W-nya pindahkan ke sana. 1 min 2Z. Seperti itu, ya. ZW kurangi W. Nah, ini bisa kita faktorkan. Berarti Z sama dengan, maaf, dalam kurung, ini tinggal W, ini tinggal min 1, ya. Sama dengan, maaf, bukan Z-nya yang keluar. Tadi W, ya. W. Ini kan mau dibentuk W sama dengan, berarti ya kita keluarkan yang W-nya. Ini kan ZW, W. Ya, berarti di sini W, berarti ini tinggal Z, ini tinggal negatif 1. Nah, seperti itu. 1 min 2Z. Nah, setelah itu, nah ini gampang. Berarti W sama dengan 1 min 2Z per Z min 1. Nah, seperti itu. Berarti F inverse Z-nya sama dengan, ini lambang inverse, ya, 1 min 2Z per Z min 1. Nah, ini inverse dari FZ sama dengan Z plus 1 per 2 per Z plus 2. Nah, kurang lebih seperti itu soal-soal fungsi, ya. Nanti kita lanjutkan membahas tentang turunan fungsi kompleks. Demikian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.